Perkenalkan, kami dari kelompok 5 beranggotakan 4 orang, yaitu dengan saya sendiri Nurul Fadia, dengan saya Mandalvia, dengan saya Emil Agustiana, dengan saya Andi Multisari, ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan materi sistem respirasi. Respirasi adalah proses yang menghasilkan energi, sedangkan bernafas merupakan cara makhluk hidup melakukan pertukaran gas dengan lingkungannya. Sistem respirasi dibedakan menjadi respirasi eksternal dan respirasi internal. Respirasi eksternal adalah pertukaran gas antara atmosfer dan darah. Adapun respirasi internal adalah pertukaran gas melalui darah sel-sel tubuh. Sistem pernafasan pada manusia. Manusia dan mamalia bernapas melalui mulut, hidung, tenggorokan, bronkus, dan paru-paru. Oksigen memasuki sistem pernapasan melalui mulut dan hidung, lalu melewati tenggorokan dan bronkus yang berupa tabung menuju paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen dan karbon dioksida bertukar posisi. Oksigen diserap ke dalam darah dan melanjutkan proses respirasi untuk menghasilkan energi. Alat-alat pernapasan bisa dilihat pada slide di samping. Alat-alat pernapasan terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Hidung adalah organ pernapasan yang paling luar, sehingga merupakan alat pernapasan pertama yang dilalui udara. Selain melalui hidung, bernapas juga bisa melalui mulut. Akan tetapi, secara umum, bernapas melalui hidung jauh lebih baik. Hal itu disebabkan di dalam rongga hidung, udara pernapasan mendapat 3 perlakuan, yaitu penyesuaian suhu, penyesuaian kelembaban, dan penyaringan dari partikel-partikel debu. Faring. Faring adalah percabangan 2 saluran, yaitu tenggorok atau nasofaring
yang merupakan saluran pernapasan dan terletak di bagian depan, serta ketongkongan atau esofagus yang merupakan saluran pencernaan dan terletak di bagian belakang. Faring adalah hulu tenggorokan atau disebut juga tekak. Saat udara melewati faring antara rongga hidung dengan tenggorokan, ada bagian yang selalu terkoordinasi dengan baik. Laring adalah kotak suara yang terletak di pangkal tenggorok atau di bawah faring. Laring tersusun atas tulang rawan yang berupa lempengan dan membentuk struktur jakun. Di atas laring terdapat katup atau disebut epiglotis yang akan menutup jika kita minum atau menelan makanan. Trakea berbentuk tabung memanjang yang tersusun atas 20 tulang. Terbentuk gelang atau cincin yang kuat tetapi fleksibel. Gelang-gelang atau cincin-cincin tulang rawan itu mencegah trakea terlipat ke dalam. Pada orang dewasa, panjang trakea sekitar 11 cm dengan diameter 2 cm. Bronkus. Ujung trakea bercabang menjadi 2 buah cabang batang tenggorok yang disebut bronkus atau jamak bronki. Di dalam paru-paru, tiap bronkus berbentuk cabang-cabang disebut bronkiolus atau jamak bronkioli yang menuju tiap lobus paru-paru. Bronkiolus bercabang-cabang lagi membentuk pembuluh-pembuluh halus yang akan masuk ke dalam alveolus atau jamak alveoli atau gelembung paru-paru. Percabangan bronkiolus itu membentuk suatu sistem yang terlihat seperti pohon terbalik. Pulmo atau paru-paru. Manusia memiliki sepasang paru-paru yang terletak di dalam rongga dada yang di sebelah kanan dan kiri jantung. Paru-paru kanan memiliki 3 gelambir atau lobus, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 gelambir. Bagian luar paru-paru diselubungi oleh 2 selaput pelindung yang disebut pleura. Selaput terdalam atau pleura parietal melekat pada paru-paru dan selaput terluar atau pleura viscera melekat pada bagian dalam tulang-tulang rusuk. Yang kedua, mekanisme pernapasan. Masuknya udara dari luar ke paru-paru disebut ekspirasi, sedangkan proses keluarnya udara dari dalam paru-paru disebut ekspirasi. Keluar masuknya pernapasan itu melibatkan rongga dada dan rongga perut. Keluar masuknya udara dapat dibedakan menjadi pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada adalah pernapasan yang terjadi akibat gerakan otot antar tulang rusuk. Sedangkan pernapasan perut merupakan pernapasan yang terjadi akibat aktivitas otot-otot diafragma yang terletak di antara rongga dada dan rongga perut. Mekanisme pernapasan dada dapat kita lihat di samping. Pada saat otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk akan naik dan rongga dada membesar. Akibatnya, tekanan udara di dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan udara di luar. Sehingga udara di luar masuk ke dalam paru-paru atau inspirasi. Dapat kita lihat di gambar di samping. Gambar pertama. Inspirasi terjadi ketika udara dihirup melalui rongga hidung, masuknya ke dalam paru-paru. Ketika melakukan inspirasi, diafragma dan otot dada berkontraksi. Kedua volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang dan masuk ke dalam paru-paru. Ekspirasi. Keluarnya udara dalam paru-paru disebut ekspirasi dan rongga dada menyempit. Dapat kita lihat di samping. Gambar kedua. Mekanisme pernapasan perut dapat kita lihat di samping. Pada saat diafragma berkontraksi, posisi diafragma menjadi mendarat. Akibatnya, rongga dada membesar dan tekanan udara menjadi lebih kecil, sehingga udara luar masuk ke dalam paru-paru atau inspirasi. Dapat kita lihat di samping. Sebaliknya,
Pada saat otot diafragma berelaksasi, kembali ke posisi semula, rongga dada mengecil dan tekanan udara menjadi lebih besar. Akibatnya, udara keluar dari paru-paru atau ekspirasi. Dapat kita lihat gambar di samping, gambar kedua. Ketiga, udara pernafasan. Besar kemampuan paru-paru Anda dalam menampung udara pernafasan. Meskipun paru-paru setiap orang berbeda-beda, dalam keadaan normal, paru-paru orang dewasa rata-rata menampung udara sebanyak 4,5 sampai 6 liter atau 4.500 sampai 6.000. Dapat dilihat dari gambar di samping, termasuk gambar grafik udara pernafasan. Berdasarkan gambar berikut dapat dilihat bahwa udara pernafasan dibagi menjadi 6. Yang pertama, kapasitas total. Kapasitas total adalah volume maksimum di mana paru-paru dalam dapat dikembangkan sebesar mungkin dengan inspirasi paksa kira-kira 500 mm. Yang kedua, kapasitas tidal. Kapasitas tidal adalah volume udara yang masuk dan keluar dari paru-paru saat kita bernafas secara normal. Besarnya kapasitas tidal hanya sekitar 10% dari kapasitas total paru-paru. Yang ketiga, kapasitas vital. Kapasitas vital adalah volume udara yang masuk dan keluar pada saat kita menghirup dan menghembuskan nafas sekuat-kuatnya. Banyaknya kapasitas vital paru-paru sekitar 3,5 liter udara. Yang keempat, kapasitas cadangan ekspirasi. Kapasitas cadangan ekspirasi adalah jumlah volume udara ekstra yang dapat diekspirasi dengan cara melakukan ekspirasi sekuat-kuatnya. Pada akhir ekspirasi alun nafas, jumlah normalnya adalah sekitar 1.500 mm. Yang kelima, udara cadangan inspirasi. Udara cadangan inspirasi adalah saat kita menghembuskan nafas sekuat-kuatnya, keluar udara tambahnya sebanyak 1,5 liter. Yang keenam atau yang terakhir yaitu udara residu. Udara residu adalah sekuat apapun kita menghembuskan nafas, masih ada sekitar 1,5 liter udara yang tersisa di dalam paru-paru. Yang selanjutnya yaitu kelainan dan gangguan pada sistem respirasi. Yang pertama, afiksia. Afiksia merupakan suatu kondisi kekurangan pasokan oksigen yang disebabkan ketidakmampuan bernafas secara normal. Dapat dilihat dari slide di samping merupakan gambaran seorang bayi yang baru lahir terkena penyakit afiksia. Adapun penanggulangan dari penyakit afiksia yaitu penggunaan alat bantu bernafas untuk mengalirkan udara ke paru-paru bayi. Sebagai bayi mungkin akan membutuhkan tambahan gas atau nitric oxide melalui tabung pernafasan. Pemberian obat-obatan untuk mengendalikan tekanan darah dan merendahkan kejang apabila terjadi. Yang kedua, yaitu bronkitis. Bronkitis adalah suatu penyakit peradangan pada selaput yang meliputi bronkus. Bronkitis dapat dibedakan menjadi bronkitis akut, bronkitis kronis. Bronkitis akut disebabkan oleh bakteri dan dapat terjadi selama beberapa minggu. Sementara itu, bronkitis kronis antara lain disebabkan oleh kebiasaan merokok, pencemaran udara, dan infeksi saluran pernafasan. Lihat dari slide di samping merupakan gambaran seorang terkena penyakit bronkitis. Adapun penanggulangan bronkitis yaitu bronkitis akut bisa sembuh dengan sendirinya dalam beberapa pekan. Jadi terkadang tidak diperlukan pengobatan untuk bronkitis. Disarankan untuk minum banyak cairan dan juga banyak istirahat. 3. Asma. Asma adalah gangguan pernapasan berupa sesak napas yang dapat dipicu oleh alergi terhadap serbu sari bunga, tunggal, debu, rambut-rambut hewan, virus tertentu, dan oksidasi nitrogen dari asap kendaraan bermotor.
Bisa dilihat pada gambar di samping merupakan penyakit asma. Adapun penanggulangan asma, berhenti merokok, hindari paparan asap rokok, debu, polusi udara, bau-bauan yang mengiritasi seperti parfum, obat semprot serangga, deterjen cucian, jangan memelihara hewan seperti anjing dan kucing, gunakan kasur dan bantal sintesis atau jika tidak ada, gunakan kain penutup yang terbuat. Keempat, kanker paru-paru. Kanker paru-paru disebabkan oleh abnormalitas pembalahan sel pada jaringan di paru-paru. Misalnya, bronkiolus. Faktor pemicunya yang besar adalah paparan asap rokok secara terus-menerus. Bisa dilihat pada gambar di samping penyakit kanker paru-paru. Adapun penanggulangan kanker paru-paru, jangan merokok, berhentilah merokok, dan hindari asap rokok. Gunakan alat pelindung diri di tempat kerja yang banyak paparan bahan kimia berbahaya. Lakukan pemeriksaan secara rutin, terutama bila ada memiliki riwayat merokok atau bekerja di lingkungan yang tinggi paparan bahan kimia. 5. Infeksi bakteri. Infeksi bakteri adalah masalah kesehatan yang disebabkan oleh bakteri serta dapat menyerang seluruh organ tubuh. Demam, batuk, hingga tanda peradangan seperti nyeri merupakan beberapa gejala yang dapat dialami penderita kondisi ini. Bisa dilihat pada gambar di samping penyakit infeksi bakteri. Adapun penanggulangan infeksi bakteri, rutin mencuci tangan setelah beraktivitas, menerima vaksin, menjaga kebersihan ketika mempersiapkan makanan, melakukan hubungan seksual yang aman, tidak berbagi barang pribadi seperti handuk atau baju. Baiklah, kesimpulan dari materi yang kami presentasikan. Yang pertama, sistem respirasi pada manusia tersusun atas beberapa organ, yaitu hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Kedua, keluar masuknya udara pernapasan melibatkan rongga dada disebut pernapasan dada dan rongga perut disebut pernapasan perut. Ketiga, proses pertukaran udara disebabkan oleh membesar dan mengecilnya rongga dada karena adanya kerjasama antara tulang rusuk, otot-otot antar tulang rusuk, dan diafragma. Keempat, udara pernapasan terbagi atas kapasitas total, kapasitas tidal, kapasitas vital, udara cadangan, inspirasi, udara residu. Kelima atau yang terakhir, sistem respirasi atau pernapasan manusia dapat mengalami kelainan atau gangguan yang disebabkan oleh berbagai hal. Gangguan tersebut meliputi afiksia, bronkitis, kanker paru-paru, infeksi bakteri, TBC, pneumonia, legionellosis, dan SARS. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.